Kalian pernah lihat semut berbaris rapi? Keren banget. Ya, tapi pernah nggak sih kepikiran, kenapa Tuhan menciptakan makhluk sekecil semut? Ternyata, di balik ukurannya yang mungil, semut menyimpan pelajaran hidup yang luar biasa. Mereka adalah bukti kebesaran Sang Pencipta. Semut itu nggak cuma ada, tapi punya tujuan dan tugas yang jelas dalam hidupnya. Dari seekor semut kita bisa belajar banyak hal, mulai dari kerja keras, gotong royong, sampai ketertiban. Yuk kita bedah satu persatu rahasia hidup para semut yang super inspiratif ini. Setiap semut di koloninya punya tugas spesifik loh. Ada ratu semut yang tugas utamanya adalah bertelur untuk memastikan kelangsungan hidup koloninya. Kemudian, ada semut jantan yang tugasnya cuma satu, kawin dengan ratu. Setelah itu, ya sudah, tugasnya selesai. Nah, yang paling banyak kita lihat adalah semut pekerja. Mereka ini para betina yang nggak bisa bertelur, tapi tugasnya seabrek, mulai dari mencari makan, membangun dan memperbaiki sarang, merawat telur dan larva, sampai menjaga keamanan koloni dari serangan musuh. Benar-benar multitasking ya. Pembagian tugas yang super rapi ini bikin koloni mereka bisa berjalan dengan sangat efisien. Sekarang, coba kita intip rumah mereka. Sarang semut itu bukan sekadar lubang di tanah loh. Ini adalah sebuah mahakarya arsitektur alam. Ada banyak sekali ruangan dan terowongan yang saling terhubung. Ada kamar khusus untuk ratu, ruang untuk menyimpan telur, tempat merawat larva, bahkan ada gudang untuk menyimpan makanan. Desainnya juga canggih banget. Ada sistem ventilasi alami yang menjaga suhu dan kelembaban di dalam sarang tetap stabil. Jadi, para semut bisa hidup nyaman di dalamnya. Bahkan, ada semut yang membangun sarang dari daun yang mereka jahit sendiri. Hebat kan? Bicara soal semut, kita nggak bisa lepas dari kata koloni. Mereka adalah makhluk sosial sejati. Satu koloni bisa terdiri dari ratusan hingga jutaan semut yang hidup bersama dalam satu sarang. Kunci kekuatan mereka adalah komunikasi dan kerjasama. Pernah lihat semut saling bersentuhan saat berpapasan? Itu cara mereka berkomunikasi loh, menggunakan sinyal kimia yang disebut feromon. Dengan feromon ini, mereka bisa memberitahu teman temannya di mana ada sumber makanan atau memberi peringatan kalau ada bahaya. Gotong royong mereka juga luar biasa. Kalau menemukan makanan yang terlalu besar, mereka akan panggil mantemonia untuk mengangkatnya bersama-sama. Kebersamaan inilah yang membuat mereka begitu kuat. Fakta seru nih, semut itu sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Fosil semut tertua yang pernah ditemukan usianya sekitar 100 juta tahun. Artinya, mereka berhasil selamat dari berbagai bencana alam yang memusnahkan banyak spesies lain, termasuk dinosaurus. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka bisa ditemukan di hampir seluruh daratan di planet ini, dari hutan hujan tropis yang panas sampai padang pasir yang kering kerontang. Mereka benar-benar survivor sejati. Kalian tahu nggak kalau semut itu punya kekuatan super? Seekor semut bisa mengangkat beban 50 kali lebih berat dari bobot tubuhnya sendiri. Bayangkan kalau manusia punya kekuatan seperti itu. Kita bisa mengangkat mobil sendirian. Kekuatan ini sangat berguna saat mereka harus membawa potongan makanan besar kembali ke sarang. Otot mereka meskipun kecil dirancang dengan sangat efisien. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan si kecil ini. Ya, semut juga punya GPS alami loh saat mencari makan. Mereka bisa pergi sangat jauh dari sarangnya. Tapi anehnya, mereka selalu bisa menemukan jalan pulang tanpa tersesat.
Gimana caranya? Ternyata mereka menggunakan posisi matahari sebagai kompas dan juga menghitung jumlah langkah yang sudah mereka ambil. Selain itu, mereka meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalan yang mereka lalui, seperti remah roti dalam dongeng yang bisa diikuti oleh mereka sendiri atau teman-temannya. Canggih banget kan? Selain jadi arsitek dan navigator ulung, beberapa jenis semut juga jadi petani. Contohnya adalah semut pemotong daun atau leaf cutter ant. Mereka tidak makan daun yang mereka potong, tapi membawa potongan daun itu ke dalam sarang untuk menumbuhkan sejenis jamur khusus. Nah, jamur inilah yang menjadi makanan utama mereka sekeluarga. Mereka merawat kebun jamur ini dengan sangat teliti, membersihkannya dari hama dan memastikan jamurnya tumbuh subur. Persis seperti petani profesional. Ada juga semut yang beternak? Iya, peternak. Spesies semut tertentu memelihara serangga kecil bernama kutu daun atau aphid. Kutu daun ini menghisap getah tanaman dan mengeluarkan cairan manis yang disebut embun madu. Nah, embun madu ini adalah makanan favorit para semut. Jadi, semut-semut ini akan melindungi kutu daun dari predator seperti kumbang kecil dan memindahkan mereka ke dandon yang lebih subur. Sebagai imbalannya, semut akan memerah kutu daun dengan cara menggatu-kenggetai lembut tubuhnya untuk mendapatkan embun madu. Mirip seperti peternak sapi perah ya, dalam dunia semut, ratu adalah segalanya. Umurnya bisa sangat panjang, bahkan ada yang mencapai 30 tahun. Jauh lebih lama dibandingkan semut pekerja yang biasanya hanya hidup beberapa minggu atau bulan. Selama hidupnya, sang ratu bisa menghasilkan jutaan telur. Kehilangan ratu adalah bencana besar bagi sebuah koloni. Tanpa adanya telur baru, koloni tersebut perlahan-lahan akan mati dan punah. Karena itu, para semut pekerja akan melindungi ratu mereka dengan segenap jiwa dan raga. Sistem sosial semut itu sangat terorganisir. Mirip seperti kerajaan, ada kasta-kasta di dalamnya. Selain ratu dan semut pekerja, beberapa spesies punya kasta prajurit. Semut prajurit ini punya ukuran tubuh lebih besar dan rahang yang lebih kuat. Tugas utama mereka adalah mempertahankan sarang dari serangan semut lain atau predator. Mereka adalah garda terdepan pertahanan koloni, siap mengorbankan diri demi keselamatan seluruh anggota keluarga besarnya. Ternyata, nggak semua semut itu pekerja keras yang baik hati. Ada juga yang namanya semut perbudakan. Semut jenis ini akan menyerang sarang semut lain, mencuri telur dan pupa mereka. Telur dan pupa curian ini kemudian dibawa ke sarang mereka dan dirawat sampai menetas. Begitu menetas, semut-semut curian ini akan menjadi budak yang bekerja untuk koloni penculiknya. Mereka akan mencari makan, membersihkan sarang, dan merawat anak-anak dari ratu semut perbudak itu. Wah, dunia semut ternyata cukup keras juga ya. Semut juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Saat mereka membuat sarang dan terowongan di dalam tanah, mereka sebenarnya membantu menyuburkan tanah. Proses ini sama seperti membajak sawah, membuat tanah jadi lebih gembur dan memungkinkan air serta oksigen masuk lebih dalam. Selain itu, mereka juga membantu penyebaran biji-biji. Banyak semut yang membawa biji kembali ke sarang, tapi kadang ada yang terjatuh di tengah jalan. Biji yang jatuh ini kemudian bisa tumbuh menjadi tanaman baru di tempat yang baru. Komunikasi adalah kunci. Seperti yang sudah disinggung tadi, feromon adalah bahasa utama
para semut. Tapi bukan cuman itu. Mereka juga menggunakan sentuhan antena dan bahkan getaran untuk menyampaikan pesan. Saat seekor semut menemukan sumber makanan, ia akan kembali ke sarang sambil meninggalkan jejak feromon. Semakin bagus sumber makanannya, semakin kuat jejak feromon yang ditinggalkannya, sehingga akan semakin banyak semut yang mengikuti jejak tersebut. Efisien banget. Bagaimana semut baru memulai sebuah koloni? Biasanya, setelah musim kawin, ratu semut yang sudah dibuahi akan terbang mencari lokasi yang pas untuk membangun sarang baru. Dia akan melepaskan sayapnya, menggali lubang kecil, dan mulai bertelur. Ratu akan merawat sendiri telur-telur pertamanya sampai menetas menjadi semut pekerja. Selama periode ini, sang ratu tidak makan sama sekali. Dia bertahan hidup dengan menggunakan energi dari otot sayapnya yang sudah tidak terpakai. Setelah generasi pekerja pertama lahir, barulah mereka yang akan mengambil alih semua tugas dan ratu bisa fokus bertelur. Tahukah kamu, total berat seluruh semut di dunia ini diperkirakan setara atau bahkan lebih berat dari total berat seluruh manusia? Bayangkan, ada sekitar 10 kuadriliun semut di planet ini. Angka 10 diikuti 15 nol di belakangnya. Jumlah mereka yang begitu banyak dan tersebar luas menunjukkan betapa suksesnya mereka sebagai sebuah spesies. Mereka adalah penguasa dunia dalam skala kecil. Semut juga dikenal sangat bersih. Mereka secara teratur membersihkan sarang mereka dari sisa makanan, kotoran, dan mayat teman-temannya. Bahkan, mereka punya kuburan khusus di dalam atau di dekat sarang untuk meletakkan simet-simet yang sudah mati. Perilaku ini sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit di dalam koloni yang padat penduduk. Mereka paham betul pentingnya kebersihan untuk kesehatan bersama. Semut juga punya strategi perang yang canggih. Ketika dua koloni semut berperang, mereka bisa melakukan pertempuran besar-besaran yang melibatkan ribuan prajurit. Mereka punya formasi, taktik menyerang, dan bertahan. Pertarungan ini bisa berlangsung berhari-hari dan sangat brutal. Tujuannya biasanya untuk memperebutkan wilayah atau sumber makanan. Ini menunjukkan betapa kompleksnya perilaku sosial mereka. Meski kecil, semut punya kontribusi besar bagi kehidupan kita. Selain menyuburkan tanah, mereka juga bertindak sebagai pengendali hama alami. Banyak semut yang memangsa telur dan larva serangga lain yang dianggap hama bagi tanaman. Jadi, keberadaan mereka sebenarnya membantu para petani. Namun, tentu saja ada beberapa jenis semut yang bisa jadi hama jika masuk ke dalam rumah kita. Jadi, setelah mendengar semua fakta luar biasa ini, pandangan kita tentang semut pasti berubah. Kan? Dari seekor makhluk kecil, kita bisa belajar tentang kerja keras, gotong royong, organisasi yang rapi, ketahanan hidup, dan pentingnya setiap individu dalam sebuah komunitas. Lain kali kalau kamu lihat barisan semut, jangan langsung diinjak ya. Coba deh perhatikan sejenak dan ingat betapa hebatnya makhluk ciptaan Tuhan yang satu ini. Itu dia kisah luar biasa dari dunia para semut. Semoga bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih menghargai makhluk-makhluk kecil di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.